motivasi paling besar saya pengen mendaftar jadi relawan di sini ya. Menurut saya di sini ladangnya tempat belajar. Karena di sini merupakan pandemi baru dan semua orang itu belum tahu nantinya ini bakal seperti apa. Jadi motivasi terbesar saya itu adalah belajar lagi, kemudian mengamalkan ilmu saya. Sehingga saya harapannya bisa bermanfaat gitu bagi mereka yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Azim Asidik. Di sini saya bertugas sebagai relawan ahli gizi di Rumah Sakit COVID Wisma Atlet. Sebelum saya ke sini, saya sempat mengambil kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan gizi. Kemudian sebelumnya juga saya sempat ikut dalam penelitian di Penelitian Nasional Kementerian Kesehatan. Saya kelahiran tahun 1999, usia saya saat ini 24 tahun. Sebelum ke sini tentu persyaratan mendaftarkan jadi relawan kita harus ada izin dari orang tua. Jadi sebelumnya kita meyakinkan dulu orang tua. Sebenarnya orang tua juga awalnya khawatir kan anaknya tiba-tiba ingin masuk, kok malah ingin terjun ke tempat yang banyak COVID-nya. Nah, terus kita meyakinkan ke orang tua bahwa di sini itu aman. Di sini itu tidak seperti yang dibayangkan, seperti yang di luar. Jadi kita kasih pengertian aja. Kita di sini sebagai relawan itu niat awalnya untuk memberikan ilmu dan mengamalkan ilmu kita agar bermanfaat, terutama pada saat masa pandemi seperti ini. Awal mulanya saya berkeinginan untuk jadi relawan, saya merasa terpanggil aja gitu Mas. Merasa terpanggil pada saat pandemi seperti ini, saya ingin mengamalkan ilmu saya, mengamalkan apa yang sudah saya pelajari itu. Dan kondisinya pada saat seperti ini ya, inilah saatnya yang tepat kalau menurut saya. Jadi saya merasa terpanggil aja sih dari dalam dirinya, tergerak untuk bisa mengamalkan ilmu yang saya dapatkan agar bermanfaat bagi orang lain juga, seperti itu. Dari awal kita mendaftar menjadi relawan, tentu kita harus tahu resiko dan konsekuensi yang kita hadapi. Jadi kalau misalkan ada tenaga kesehatan yang positif, jadi kita juga tahu. Di sini juga kita tentu menggunakan APD lengkap, jadi itu juga mengurangi resiko kita untuk terpapar terkontaminasi virus juga dari pasien. Gitu. Pertama kali ketika saya visit kepada pasien, ya perasaan deg-degan, berdebar-debar tentu ada. Namun kembali lagi, saya kuatkan diri saya, kembali lagi saya bicara kepada diri saya bahwa lihat lagi niat awal kamu di sini buat apa. Jadi dengan memperkuat tekad saya, memperkuat lagi niat awal saya, ya saya bisa melewati itu semua. Jadi perasaan takut itu ada ketemu pasien, tapi kita tetap melakukan protokol kesehatan. Kita juga udah dilengkapi dengan keamanan APD semua, jadi kita harus tetap percaya aja bahwa kita akan aman. Jadi aktivitas kami sebagai relawan ahli gizi di sini, kita terbagi menjadi 2 tugas utama. Yang pertama kita melakukan
Di food service, di bagian dapur, food service kita melakukan quality control. Selain quality control, kita juga melakukan pemberian menu diet kepada pasien. Pemberian menu diet kepada pasien itu di sini terkhusus untuk pasien yang memiliki gejala, pasien yang memiliki kondisi khusus seperti penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian, tugas yang kedua, kami juga melakukan assessment. Namanya kalau di gizi itu proses asuhan gizi terstandar, PAGT. Nah, hal yang kedua ini kita lakukan di zona merah. Di zona merah, jadi kami melakukan screening gizi, kemudian asesmen gizi, pengkajian. Jadi kita melakukan visit kepada pasien. Jadi pasien yang baru masuk, dalam waktu 1 kali 24 jam kami lakukan screening gizi, apakah dia beresiko malnutrisi atau tidak. Kemudian kita lakukan pengkajian, apakah dia memiliki kondisi khusus penyakit penyerta atau kondisi khusus lainnya, seperti bayi, ibu hamil, atau ibu yang sedang menyusui. Terus setelah itu kami juga melakukan monitoring dan evaluasi. Tak lupa kita juga berkolaborasi dengan dokter dan perawat dalam pemberian dietnya. Nah, harapannya dengan pemberian diet yang kami berikan dan terapi yang sudah dilakukan di sini, itu mampu meningkatkan kembali imunitas pasien selama mereka dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini. Tentu saja kita di sini sebagai ahli gizi memiliki peran yang penting, peran utama, bertanggung jawab. Kita harus memberikan makanan yang bergizi kepada pasiennya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Tak lupa tadi saya bilang kita juga berkolaborasi dengan dokter dan perawat, sehingga kami sebagai ahli gizi harapannya pasien itu dapat kembali meningkat imunitasnya selama mereka dirawat di sini, seperti itu. Kalau prosedur buat food security-nya, kami sebagai ahli gizi itu melakukan pengecekan namanya uji sensorik makanan. Jadi kita melakukan pengecekan makanan ketika makanan itu datang dari catering, kita melakukan pengecekan suhu makanan, apakah suhunya sudah pas ataukah belum. Kemudian kita juga melakukan organoleptik atau merasakan makanannya dari aroma, rasa, bau itu apakah nanti makanan ini akan bertahan ketika sudah sampai ke pasien. Nah, jadi apakah makanan ini sudah aman dan sudah layak untuk dikonsumsi sampai ke pasien hingga batas waktu yang sudah kami tentukan. Jadi kita melakukan pengecekan itu semua. Seperti itu. Kalau buat pasien yang susah diatur dari makanannya, tentu ada beberapa. Cuman kami dari ahli gizi selalu memberikan edukasi dan memberikan pengertian kepada pasien bahwa pasien sebaiknya makan dari makanan yang sudah kami sediakan. Karena itu sudah kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien itu sendiri. Jadi kami berikan edukasi kembali terkait kondisi dan penyakit pasien tersebut. Pesan saya mungkin satu aja, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imunitas tubuh, karena kita tahu penyakit COVID ini dia mampu menyerang dan melemahkan imunitas tubuh. Jadi pesan saya tetap makan makanan yang bergizi seimbang, beragam,
Jangan lupa perbanyak makan konsumsi buah dan sayur. Kemudian tetap terapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.